Masih bersama kami di Presisi Siang. Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta pada Rabu lalu. Peresmian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Harapan kita, kalau dulu mungkin orang melihat rumah sakit vertikal itu kan, ya mohon maaf, stigmanya ya rumah sakit pemerintah itu kumuh, jelek, tidak ramah, dan tidak friendly lah untuk masyarakat. Alhamdulillah dengan kehadiran gedung ini akan menjadi sebuah contoh kalau Indonesia juga mempunyai rumah sakit yang bisa kita unggulkan dan tidak kalah dengan luar negeri. Insya Allah pelayanannya juga kami bisa menyampaikan, insya Allah bisa kita jamin kalau pelayanan kita itu sebenarnya tidak berbeda lah dengan luar negeri untuk mutu layanan dan sarana prasarananya. Harapannya masyarakat lebih mudah menjangkau perawatan kesehatan, terutama untuk anak-anak ya, karena tumbuh kembang kan sangat diperhatikan di masa-masa masih usia 1000 hari pertama lah, sampai dia dewasa. Kalau ada pelayanan yang komprehensif, yang seperti ini sih, harapannya akan sangat mendukung pelayanan kesehatan di Yogyakarta dan juga warga sekitar, karena kan di sini termasuk rumah sakit rujukan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, ini gedung pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak yang menjadi bagian dari Rumah Sakit Sarjito di Yogyakarta. Saya tadi masuk melihat fasilitasnya sangat bagus sekali, perlengkapan untuk rumah sakitnya juga sangat bagus sekali, sangat modern, digital semuanya. Sehingga ini kita harapkan bisa mengurangi banyak mungkin kematian ibu dan anak di negara kita, Indonesia. Targetnya berapa, Pak? Kan tadi Bapak mengatakan bahwa untuk ibu nomor 9. Ini kan baru satu contoh. Mestinya di provinsi yang kita miliki itu juga memiliki fasilitas pelayanan kesehatan khusus untuk ibu dan anak. Dan kalau kita tahu, selama dalam 2 tahun belakang ini, Kementerian Kesehatan juga telah mengirim baik ke rumah sakit umum daerah di provinsi, di kabupaten dan kota, banyak sekali peralatan-peralatan yang sangat modern, baik CT scan-nya, mamogram, CAT lab, MRI, semuanya masuk. Dan kalau fasilitas rumah sakitnya bisa ditingkatkan seperti itu, saya kira tidak hanya stunting, tidak hanya kematian ibu, kematian anak, semuanya akan berkurang. Bisa kita. Beralih ke informasi pengamanan pilkada, jajaran kepolisian Polda Jawa Timur terus berupaya untuk menjaga kondusivitas Kamtibmas, termasuk pada pelaksanaan tahapan pilkada ini. Melalui Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat, Polda Jatim juga menggelar sarasehan bersama seluruh media yang ada di Jawa Timur.
Sarasehan yang digelar Bid Humas Polda Jatim ini adalah upaya memperkuat jaringan kemitraan Polda Jawa Timur dengan awak media untuk menjaga opini yang positif demi menjaga kondusivitas Kamtibmas. Acara yang dikemas dengan fokus group discussion ini bertajuk Sinergitas Polri dan Awak Media untuk menjaga kondusivitas Kamtibmas dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024 di Jatim. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto mengatakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan secara roadshow di beberapa wilayah. Ia menyampaikan kondusivitas Kamtibmas bisa tercipta dengan pemberitaan yang akurat, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan undang-undang serta kode etik jurnalistik. Acara ini diakhiri dengan pembacaan deklarasi dan penandatanganan kesepakatan antara pihak kepolisian dan perwakilan media sebagai bentuk komitmen bersama untuk mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Jatim. Media sosial untuk menjadi saluran dua arah komunikasi yang efektif dan kreatif, serta melaksanakan kegiatan himbauan. Kami dari jajaran kepolisian berharap bahwa rekan-rekan media Jawa Timur ini bisa betul-betul konsentrasi terhadap pemberitaan, bahwa diharapkan pemberitaan itu akurat, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan undang-undang X dan kode etik jurnalistik, yang mana dapat menyajikan informasi yang menjernikan, menunjukkan dan dalam kaitannya pelaksanaan pilkada. Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, Polda Aceh mengerahkan 400 personil untuk mengamankan rangkaian proses pendaftaran bakal calon kepala daerah di kantor Komisi Independen Pemilihan Aceh. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Bribtu Rifatul Husna dari Aceh. Bribtu Rifa, bagaimana proses pengamanan pendaftaran bakal calon kepala daerah di sana? Baik, selamat siang pemirsa Polri TV. Dapat kami laporkan dari Polda Aceh saat ini, tahapan Pilkada serentak telah memasuki masa pendaftaran sejak tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024 hari ini bertempat di kantor Komisi Independen Pemilihan Aceh. Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, Polda Aceh telah menerapkan pengamanan ketat di area kantor Komisi Independen Pemilihan Aceh. Sejak pagi tadi, 400 personil Polda Aceh terdiri dari pasukan gabungan Satbrimob, Ditsamapta, Ditlantas, Ditpamofit, Ditpol Airut, dan Ditintelkam Polda Aceh telah dikerahkan untuk memastikan proses pendaftaran berjalan aman dan tertib. Polda Aceh juga melakukan pengawalan ketat terhadap pasangan calon yang mendaftar. Seluruh upaya pengamanan ini dilakukan demi menjaga kondusivitas dan keamanan masyarakat selama proses pendaftaran berlangsung. Kita berharap tahapan pendaftaran dan tahapan selanjutnya dalam Pilkada serentak ini akan berjalan aman dan lancar dengan adanya pengamanan oleh Kepolisian Daerah Aceh. Demikian yang dapat kami informasikan. Saya Bribtu Rifatul Husna melaporkan dari Polda Aceh. Kembali ke studio Bribda Tamara. Terima kasih Bribtu Rifatul Husna atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Sementara itu di Sulawesi, Polres Palopo menyiagakan 156 personil untuk pengamanan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati 2024. Tidak hanya di kantor KPU Palopo, sejumlah personil Polres Palopo juga melakukan pengamanan di beberapa titik yang telah ditentukan. Kota Palopo dihadapkan dengan pesta demokrasi dalam rangka pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo. Hal ini pula menjadi PR penting Polres Palopo untuk mengawal pesta demokrasi agar berjalan dengan aman dan kondusif. Seperti saat ini, di mana personil Polres Palopo melakukan pengaturan lalu lintas sekaitan dengan pendaftaran pasangan Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tendrikarta di KPU Kota Palopo. Pendukung hingga simpatisan pasangan Rahmat memadati rute menuju kantor KPU. Beruntung, personil Polres Palopo sigap mengurai arus lalu lintas yang padat. Pengawalan tentu saja juga dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum.
yang jadi tujuan utama pasangan Rahmat. Puluhan personil dikerahkan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat mencederai demokrasi. Berkat pengawalan ketat dari personil Polres Palopo, pendaftaran berlangsung dengan aman dan tertib. Beralih ke Jawa Tengah, Polres Pemalang Polda Jawa Tengah menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota dalam rangka mempersiapkan pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Simulasi Sispam Kota ini melibatkan ratusan personil Polres Pemalang, didukung instansi terkait dari Kodim 0711 Pemalang, Pemkab Pemalang, BPBD, dan PMI. Dan turun lagi nanti di pertigaan Karanganyar, perbankan, objek vital, pusat. Polres Pemalang berhasil mengendalikan situasi dan mengamankan sejumlah pengunjuk rasa anarkis ketika ratusan massa menyampaikan ketidakpuasan pada hasil penghitungan suara di kantor penyelenggara pemilu. Awalnya tim negosiator Polres Pemalang berhasil menenangkan pengunjuk rasa agar dapat menyampaikan aspirasinya dengan damai. Namun situasi berubah menjadi anarkis akibat adanya oknum yang melawan petugas serta melakukan pengerusakan pada sejumlah fasilitas umum. Menangani aksi unjuk rasa yang semakin anarkis, Polres Pemalang berupaya membubarkan massa secara bertahap sesuai dengan eskalasi hingga akhirnya dapat memukul mundur massa dan mengendalikan situasi. Situasi tersebut adalah bagian dari skenario dalam gelaran simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota yang digelar Polres Pemalang untuk mempersiapkan pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario mengatakan, simulasi Sispam Kota melibatkan ratusan personel Polres Pemalang dengan didukung instansi terkait dari Kodim 0711 Pemalang, Pemkab Pemalang, BPBD, dan PMI. Untuk menjamin situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Pemalang, Polres Pemalang bersama instansi terkait akan meningkatkan kegiatan patroli ke kantor penyelenggara pemilu, kantor pemerintahan, dan objek vital lainnya. Dengan persiapan yang ada, diharapkan Polres Pemalang bersama stakeholder terkait dapat melaksanakan pengamanan secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk menjamin berlangsungnya pemilihan kepala daerah yang lancar, aman, dan kondusif. Dari Humas Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka merayakan Hari Jadi Polwan di tahun 2024, Polresta Sidoarjo menggelar kegiatan Polwan Goes to School. Kegiatan ini digelar untuk mencegah adanya pengaruh gangster terhadap para siswa. Informasinya setelah jeda berikut ini.